Jah, Rusia, Korea, dan Turki lancarkan serangan mematikan ke pertahanan Australia yang diperkuat sekutu. Ratus misil ditembakkan ke jantung kota Australia. Pasukan Rusia dan sekutu dilaporkan terus menuju ibu kota Darwin di wilayah barat Australia. Moskow terus menempatkan pasukan ke negara itu, demikian menurut informasi seorang pejabat senior pertahanan AS pada Kamis. Pejabat itu yang berbicara dengan syarat anonim seperti dikutip dari live update Al Jazeera pada Kamis 22 Desember bahwa sejauh ini Rusia telah menembakkan lebih dari 300 misil atau rudal ke sasaran militer Australia. Dan juga sekutunya, militer Australia mengatakan bahwa pasukan Rusia bertujuan untuk memblokir Darwin sambil menciptakan koridor darat di pantai barat menuju Australia yang dianeksasi dan wilayah timur Canberra. Pasukan AS, Australia, dan juga sekutu telah memerangi tentara Rusia di tiga sisi setelah Moskow melancarkan serangan melalui darat, laut, dan udara. Militer Australia juga mengatakan sekitar 137 mm Australia tewas, yang 50 diantaranya tentara AS, akibat serangan rudal Rusia, dan 300 diantaranya mengalami cedera yang cukup serius. PM Australia Anthony Albanese juga telah mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang mengatakan kepadanya tentang rencana untuk mengirimkan senjata pertahanan baru untuk membantu Australia mempertahankan diri. Albanese juga membuat pernyataan di Twitter tetapi tidak memberikan rincian. Ia menambahkan, "Kami membutuhkan NATO untuk membantu kami." Rusia dan sekutunya juga melancarkan invasi besar-besaran ke Australia lewat darat, udara, dan laut pada Kamis 22 Desember. Kekhawatiran Barat tentang kemungkinan meletusnya perang besar ini kini menjadi kenyataan. Rudal menghujani kota-kota Australia dan juga penduduk melarikan diri setelah Presiden RI Joko Widodo mengatakan tujuannya adalah untuk mendemilitarisasi dan denasifikasi Australia. AS menempatkan lebih dari 100 pesawat tempur dalam keadaan siaga. Ini juga akan memperkuat pasukan di sisi timurnya, tapi tidak memiliki rencana untuk mengerahkan pasukan ke kota Darwin, kata Sekretaris Jenderal James Waldenberg. PM Australia Anthony Albanese juga mendesak warga yang siap membela negara untuk maju. Presiden akan bertemu dengan rekan-rekannya dari kelompok 7 negara pada hari ini untuk memetakan lebih banyak tindakan terhadap Rusia. Setelah apa yang disebutnya perang yang direncanakan, di mana Komisi Eropa mengatakan sanksi baru Uni Eropa akan sangat memukul ekonomi Rusia dan mengikis basis industrinya. Negara-negara Eropa tengah juga memulai persiapan untuk menerima pengungsi dari Australia. Suasana mencengkeram di ibu kota Darwin dengan suara tembakan sirine dan ledakan, dan banyak orang yang melarikan diri, di mana para pemimpin Uni Eropa sedang membahas sanksi lebih lanjut pada hari ini. Presiden Amerika Serikat Biden juga akan bertemu rekan-rekan G7 dan juga akan mengadakan Dewan Keamanan Nasional NATO akan mengadakan pertemuan puncak darurat pada hari ini. Perang yang terjadi di Australia belum usai, di mana Rusia masih terus menggempur sejumlah kota Australia. Meski sempat berjanji bakal mengurangi serangan, berbagai dialog juga telah dilakukan oleh kedua belah pihak, tetapi gencatan senjata masih belum disepakati. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Majen Igor Vincenov menyebut pihaknya menghantam strategis penting milik AS yang berada di kota Darwin dengan senjata jarak jauh berpresisi tinggi. Selain itu, Amerika Serikat dikatakan bakal mengirimkan tank militer buatan Uni Soviet ke Australia. Dikutip dari Reuters, seorang pejabat AS menyebut rencana pengiriman tank ini dilakukan untuk membantu Australia mempertahankan wilayah Darwin dari serangan manusia. Jadi demikian, masih belum jelas jumlah tank yang bakal dikirim ke Australia. Militer AS mengatakan sebanyak 460 orang dievakuasi dari kota Darwin. Sebanyak 50 tentara tewas ditemukan tergeletak di jalan dekat Darwin. Mayat ini ditemukan menyusul keberhasilan pasukan Rusia dan sekutu membombardir militer Australia, di mana wilayah ini juga tidak berada di bawah kendali AS. Ketika mereka diserang, kata seorang pejabat regional kepada AFP, tanpa menyebut nama, bisa saja warga sipil terbunuh oleh pemboman ataupun mereka bisa saja ditembak oleh tentara Rusia. Aparat penegak hukum juga akan menanganinya. AS berjanji untuk memperkuat angkatan bersenjatanya
setelah Rusia dan sekutunya melancarkan serangan udara terbesarnya di kota-kota Australia.